Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Elvan Mazaid. Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya perbandingan pinjaman online dengan pinjaman bank. Saya akan membandingkan, silakan teman-teman tentukan karena banyak sekali pertanyaan di komentar-komentar saya. Di maraknya mungkin sekarang ini pinjaman online di mana-mana, di setiap iklan di YouTube pun semua pinjaman online. Jadi banyak sekali teman-teman kita terjebak dengan pinjaman online ini, seperti teror-teror pinjaman online, seperti gagal bayar dengan bunganya besar. Jadi saya akan membandingkannya antara pinjaman bank dengan pinjaman online. Jadi teman-teman silahkan tentukan apakah lebih baik meminjam di bank, apakah lebih baik meminjam online. Oke, saya akan mulai dari pinjaman online. Mungkin menurut teman-teman, pinjaman online ini memang instan, cepat, dengan waktu mungkin cukup 30 menit, tidak sampai 1 jam mungkin sudah cair. Hanya cukup scan KTP, selfie dengan KTP, terus uang cair 5 juta bahkan 10 juta. Itu kemudahannya menurut teman-teman. Memang mudah, cair dalam waktu jam itu juga. Setelah teman-teman menerima uangnya, apakah teman-teman sudah membaca perjanjiannya yang di perjanjian elektroniknya itu? Saya rasa tidak, karena banyak sekali orang tidak membacanya. Pasti teman-teman hanya scroll ke bawah, langsung setuju, tidak membacanya, dan teman-teman sudah terikat dengan perjanjian itu. Terus apa saja itu di perjanjian situ? Kita nggak tahu. Jadi di sana nanti teman-teman misalnya tidak kemampuan untuk membayarnya, atau hanya telat 1 hari atau telat 2 hari saja, itu teman-teman akan dihubungi oleh kolektor pinjaman online tersebut. Semua nomor handphone yang ada di kontak teman-teman itu akan dihubungi oleh mereka dan ditelepon oleh mereka atau di SMS oleh mereka bahwa sampaikan kepada si A ada pinjaman, karena inginnya kita berutang orang lain tidak tahu, jadi orang lain jadi tahu. Itu hanya telat 1 hari teman-teman, 1 hari atau 2 hari, itu sudah diteror kita oleh kolektornya. Ini pinjaman online ini bukan berlaku hanya pinjaman online yang ilegal, malahan yang legal juga seperti itu. Malahan semua data yang di HP kita mereka bisa mengaksesnya, seperti foto, Facebook, segala macam, dan nomor kontak yang ada di handphone kita mereka tahu, dan mereka akan menghubungi satu persatu nomor yang ada di kontak teman-teman tersebut, bahwa teman-teman macet di pinjaman tersebut, di pinjaman online itu. Itu pinjaman online teman-teman. Itu terjadi mungkin hanya telat 1 hari, 2 hari. Terus selanjutnya di pinjaman online ini, apakah data-data teman-teman aman di pinjaman online itu? Belum 100% aman teman-teman, karena itu media elektronik. Bisa saja orang-orang tersebut melakukan hal yang tidak kita inginkan. Bisa-bisa saja oknum-oknum tertentu menggunakan data-data teman-teman untuk mengajukan pinjaman. Bahkan banyak sekali teman-teman lain merasa tidak meminjam di pinjaman online tersebut, tetapi mereka terbaca BE checking, kena BE checking. Banyak sekali itu. Mereka merasa tidak ada pinjaman di pinjaman online A misalnya, tetapi ada penagihan, ada tagihan dari pinjaman online tersebut. Apa itu sebab terjadinya seperti itu teman-teman? Yaitu data-data teman-teman tadi itu tidak aman, belum 100% aman di pinjaman online tersebut. Itu, dan selanjutnya
di pinjaman online itu. Apakah teman-teman tahu berapa persen bunganya di pinjaman online itu? Pinjaman online itu bunganya sangat besar teman-teman, bahkan ada yang sekitar 60% per tahun. 60%, ada lebih dari 50% per tahunnya. Mungkin kita di saat pencairan ya terima uangnya enak aja, di saat pembayarannya kita hitung-hitung begitu lunas, lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat kita membayarnya. Itu pinjaman online teman-teman, banyak risikonya pinjaman online tersebut. Oke, di selanjutnya saya akan kasih tahu di pinjaman bank. Sekarang pinjaman bank teman-teman. Pinjaman bank, mungkin menurut teman-teman pinjaman bank sulit, prosesnya banyak, ini banyak, itu segala macam. Itu pemikiran teman-teman saja. Tetapi jika teman-teman ada usaha apapun itu di rumah, atau ataupun usaha rumahan, itu tidak masalah, atau usaha kecil-kecilan di rumah, teman-teman palingan cuma ya yang kayak dokumen-dokumen lain kan sudah ada, KTP, surat nikah jika sudah menikah, palingan ya yang agak lama mengurusnya SKU, surat keterangan usaha, surat izin usaha. Itu jika sudah lengkap, teman-teman membawanya ke bank dan teman-teman tidak ada pinjaman lain, tidak ada masalah kena ABCD checking di tempat lain, dan usahanya memang ada dan berjalan, itu pasti cair teman-teman. Tidak ada nggak dicairkan. Terkadang ada orang bilang harus pakai orang dalam, harus kenal orang dalam, itu baru bisa cair. Padahal tidak, itu dugaan teman-teman saja. Padahal nggak ada hal seperti itu terjadi di perbankan. Jadi teman-teman, jika ada emang usahanya ada dan tidak ada kena checking di bank-bank lain, tidak masalah dengan checking, ataupun ada pinjaman lain atau pinjaman yang bersifat konsumtif tapi lancar-lancar saja, itu pasti cair. Dan bunganya di bank teman-teman, bunganya itu sangat kecil, tidak seperti di pinjaman online. Pinjaman di bank itu hanya seperti pinjaman KUR ini, itu 6% per tahun. Per tahun itu 6% teman-teman. Kita bandingkan dengan pinjaman online bisa 60%, 50% lebih per tahun. Dibandingkan dengan bank hanya 6% per tahun. Ya 6% per tahun, kira-kira teman-teman minjam 50 juta, itu ya palingan angsurannya 1.500.000 satu bulan selama 3 tahun. Itu bunga 6% per tahun di pinjaman KUR ini. Terus perbandingan lainnya dengan bank, bisa teman-teman macet 1 hari 3 hari di bank, dan mereka juga bertanya apa penyebab macetnya dan kenapa permasalahannya. Tidak main seperti main teror, telepon kawan atau apa, itu nggak seperti itu orang bank. Jika berlanjut teman-teman tidak membayar di bank lebih dari 1 bulan 2 bulan misalnya, teman-teman bisa, misalnya betul-betul teman-teman tidak ada ketermampuan untuk membayarnya lagi, misalnya masalah ekonomi atau usahanya sudah bangkrut, di bank teman-teman bisa minta restru. Minta restru ini teman-teman bisa langsung datang ke kantor bank terdekat, atau di tempat bank teman-teman tadi mengajukan minta restru. Kita bisa langsung tatap muka dan ketemu dan bisa menjelaskan lebih detail permasalahan kita. Dan apabila kita menceritakan permasalahannya detail dan jelas dan tatap muka dengan orang bank, itu bank pasti akan mengabulkan restru teman-teman. Kalau di pinjaman online, belum tentu teman-teman bisa dapat restru, karena kita tidak tatap muka, hanya lewat telekomunikasi atau lewat telepon. Belum tentu kita bisa dapat restru atau keringanan cicilan. Kalau di bank kita bisa bertatap muka, bisa ketemu langsung dan bisa menjelaskan keadaan kita seperti apa, dan kita bisa minta restru. Dan bagaimana dengan data-data kita di bank? Data-data kita di bank berbentuk fisik teman-teman, tidak elektronik. Yang kita lampirkan
fotokopi seperti fotokopi KTP, fotokopi nikah, fotokopi KK, semua berbentuk fisik. Tidak bisa oknum menggunakan dengan berbentuk fotokopi itu. Tapi beda dengan pinjaman online karena sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri di aturan-aturan mereka bahwa KTP itu scan dengan wajah, scan selfie dengan wajah itu dianggap sah. Jadi itulah teman-teman perbandingan pinjaman online dengan pinjaman bank. Silahkan teman-teman tentukan lebih baik yang mana teman-teman mengajukan pinjaman, apakah di online atau di bank. Silahkan teman-teman tentukan. Saya hanya mengasih gambaran saja yang mana yang baik buat teman-teman. Jadi hanya teman-teman yang bisa menentukan. Cuma itu saja konten hari ini yang saya persembahkan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar dapat update terbaru dari video-video saya. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.